Halo sahabat otomotif, selamat datang di video panduan lengkap pemeriksaan dan perawatan sepeda motor. Dalam video ini kita akan membahas satu persatu bagian penting motor, mulai dari sistem pengapian, baterai, kelistrikan, rantai roda, hingga sistem pengereman. Yuk kita simak bersama langkah-langkahnya. Langkah pertama ada pemeriksaan busi. Busi merupakan komponen penting dalam sistem pengapian motor. Pemeriksaan busi secara rutin dapat mencegah gangguan pada proses pembakaran. Yang pertama, periksa celah busi menggunakan filler gauge. Celah busi yang di sini ukurannya 0,8 mm. Celah yang terlalu besar atau kecil bisa menyebabkan motor sulit dihidupkan. Selanjutnya gunakan multimeter. Untuk mengukur tahanan suku busi, normalnya tahanan berada di kisaran 5 hingga 10 kilo ohm. Di sini yang saya ukur di ukuran 9,99 ohm. Jika nilai terlalu besar atau tidak tepat, sebaiknya cek diganti. Lihat kondisi elektroda busi. Di sini businya masih bagus, tapi udah gosong. Berarti ditandanya terjadinya pemborosan. Kalau warnanya coklat keabu-abuan, itu artinya pembakaran normal. Jika elektroda sudah tipis, terbakar, atau kotor oleh keras hitam, segera ganti dengan yang baru. Selanjutnya, pemeriksaan baterai. Baterai adalah sumber utama kelistrikan. Tanpa baterai yang sehat, sistem starter dan penerangan tidak akan bekerja optimal. Langkah pertama, kenali jenis baterai yang digunakan. Ada baterai basah dan kering, masing-masing punya cara perawatan yang berbeda. Nah, langkah selanjutnya gunakan multitester untuk mengukur tegangan baterai saat motor mati. Di sini yang saya ukur berada di 8 volt. Nilai normalnya berada di 12,4 hingga 12,8 volt. Berarti ini artinya harus dicas kembali agar menjadi normal lagi. Nah, saat mesin hidup, periksa tegangan pengisian dari kiprok. Di sini pengukurannya di 4,27 volt. Tegangan seharusnya naik menjadi 13,5 volt atau 14,5 volt. Dan ini penyebabnya aki soak dan harus dicas kembali atau beli yang baru. Untuk baterai ini adalah tipe basah ya. Pastikan ketinggian air aki sesuai batas level. Tambahkan air aki bila kurang. Cek juga terminal baterai. Bersihkan dari karat atau kotoran agar tidak mengganggu arus listrik. Lihat kondisi bodi baterai, pastikan tidak ada retakan pembesaran cairan atau perubahan bentuk. Di sini masih lumayan bagus. Pemeriksaan sistem kelistrikan atau sinyal dan penerangan. Sistem penerangan dan sinyal penting untuk keselamatan di jalan. 1. Hidupkan kontak, lalu cek semua lampu indikator berfungsi atau tidak. Di sini berfungsi semua, tapi indikator bensin tidak berfungsi. Uji lampu depan, baik jauh maupun dekat. Pastikan intensitas cahaya cukup dan tidak redup. Nah, lalu aktifkan lampu sen kiri dan kanan. Di sini lampu sen menyala dengan normal.
tekan tuas rem, lalu periksa lampu rem yang menyala atau tidak menyala. Dan di sini lampu remnya tidak menyala dan lampu harus diganti yang baru. Uji klakson. Klakson lumayan normal. Jika suara lemah atau tidak keluar, periksa kelistrikan atau ganti klakson. Pemeriksaan rantai roda. Rantai roda adalah penghubung utama antara mesin dan roda. Perlu diperiksa secara berkala untuk menjaga performa. Lihat kondisi rantai, apakah kendor, kering, atau berkarat. Di sini kondisi rantai masih bagus. Ukur jarak main bebas rantai dengan garis. Di sini berada di 4 mm. Kalau terlalu kencang bisa membuat rantai cepat aus. Lakukan penyetelan kencangan rantai. Gunakan kunci khusus dan pastikan penyetelan di kedua sisi seimbang. Pemeriksaan keolengan roda. Roda yang oleng dapat menyebabkan getaran arah setir tidak stabil dan ban cepat aus. Langkah pertama, periksa as roda depan dan belakang. Pastikan lurus dan tidak bengkok. Langkah kedua, cek spare charge, yaitu bushing atau ring yang menjaga posisi roda agar presisi. Langkah ketiga, putar bearing roda. Jika terasa seret atau bunyi kasar, kemungkinan bearing sudah aus dan harus diganti. Di sini bearingnya masih bagus-bagus saja. Pemeriksaan sistem kemudi. Kemudi yang baik membuat motor lebih aman dan nyaman. Cek kondisi sistem kemudi, terutama pada bagian segitiga dan komstir. Gerakan setang ke kiri dan kanan. Periksa gerak bebas setang, pastikan tidak terlalu longgar atau seret. Normalnya setang dapat digerakkan dengan lancar tanpa bunyi aneh. Pemeriksaan sistem suspensi. Suspensi berfungsi meredam getaran saat berkendara. Langkah pertama, lihat sok depan. Sok depan yang sebelah kiri di sini mengalami kebocoran dan yang sebelah kanan di sini tidak mengalami kebocoran sama sekali. Tekan bagian belakang motor untuk menguji suspensi belakang. Pastikan empuk namun tidak terlalu lembek. Pemeriksaan chassis. Kekuatan rangka atau chassis sangat penting bagi keselamatan. Penting semua mur dan baut suspensi kencangkan sesuai spesifikasi torsi. Misalnya 35 atau 55 nanometer, tergantung posisi. Dan di sini saya pakai yang 30 nanometer. Untuk mengencangkannya sampai bunyi cekrek. Bongkar pasang cover body. Untuk perawatan lebih dalam, kita perlu melepas cover body. Lepaskan semua baut dan klip penahan dengan hati-hati. Setelah terbuka, bersihkan bagian suspensi depan dan belakang dari kotoran dan debu. Ini penting agar tidak menumpuk dan menimbulkan karat. Perawatan sistem pengereman. Sistem rem adalah nyawa kendaraan, jangan sampai bermasalah ya. Langkah pertama, bersihkan dengan kuas atau sikat semua komponen rem seperti kaliper dan master rem.
Langkah selanjutnya, setelah bersih, pasang kembali komponen dengan benar dan pastikan tidak ada kebocoran minyak rem. Langkah terakhir, pemeriksaan dan perawatan sistem rem. Terakhir, kita periksa komponen utama sistem rem. Tekan tuas dan pedal rem untuk memastikan sistem rem bekerja optimal. Ukur ketebalan piringan cakram dengan jangka sorong. Ini berada di 3,5 mm. Jika kurang dari 3 mm, sebaiknya diganti. Periksa juga ketebalan kampas rem. Hasil ukurnya di sini 3,50 mm. Jika tinggal 1 atau 2 mm, itu tandanya harus segera diganti agar tidak merusak